warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik. Ibu kandung ngapain sekarang? Kesibukannya pagi-pagi ngantar anak sekolah, terus Ya. masak, terus backup dapur, terus Wih. ya kita ibu rumah tangga. Oh, iya, iya, iya. Emang anak sekolah di mana, Dek? Anak tiga di Darul Hikam. Oh, ini Dago. Iya, Kenapa nggak di Taruna bagusnya Bakti? Kenapa nggak di kenapa? Taruna Bakti? Janganlah. Nyari sekolah kami kayaknya. Tuh, kan, Om. Lanjut, Om. Udah. Oke, kita sudah terhubung sama salah satu pemilik catering ternama nih, Kota Bandung, Alah, Mbak Gia. Kita langsung aja ya Mbak Gia ya, nanya-nanya ya. ya Ini biasa pakai bahasa Sunda, jadi agak kagok sama Mbak Gia teh. bahasa Sunda aja ngerti kok, tapi jawabannya nggak bisa pakai bahasa Sunda. Jangan nanti pada nggak ngerti nih yang nonton. Ngomong naon itu cenah. Oke Mbak Gia nih, pertanyaannya ya pertama. Ya, Ya, pertanyaan pertama. ya. Mbak Gia tuh berhijab udah dari kecil atau setelah dewasa? Gimana nih ceritanya proses berhijabnya tuh? Apakah ada pertentangan dulu atau lancar-lancar aja? Silahkan Mbak Gia. Waktu awal berhijab tuh waktu pas nikah aja sih. Pas nikah terus mutusin buat berhijab, lebih kayak ya kayak aja sih, tapi nggak ada cerita yang kayak gimana, terus nggak ada yang pertentangan, itu nggak ada sama sekali, karena emang pada basicnya kan emang keluarga, apa namanya, di keluarga kan emang semuanya juga pada pakai hijab juga sih. Nah Oh, Mbak itu Gia terakhir gitu yang pakai hijabnya? nggak, masih ada kakak nggak pakai hijab. Oh, menuju lah ya. Menuju. Itu dari teman-teman apa ada apa dijudesin gitu, dijutekin nggak? Dari lingkungan teman? Kalau dari lingkungan teman perempuan itu nggak ada sama sekali ya, tapi kalau dari lingkungan teman laki-laki mungkin banyak yang jadi jauh. Ya udah, alhamdulillah sih orang udah nikah juga ya, jadi kan jarang main-main juga gitu. Tapi kenapa mereka jadi jutek ke Mbak Gia? Emang mereka mau pakai hijab juga tuh cowok-cowok? Kalau laki-laki kan mungkin kan kalau orang yang berhijab kan kayak waktunya kan udah nggak bebas lagi, nggak pernah pergi malam kayak gitu-gitu kan, meskipun juga malam sih, cuma kan kayak ngobrol-ngobrol, laki perempuan kan udah rada jarang ya kalau berhijab ya itu, jadi kalau yang perempuan mah nggak ada masalah Berarti terbilang cukup lancar gitu. ya proses berhijabnya nih Mbak Gia. Lancar alhamdulillah. Itu teh kesadaran sendiri atau sama si AA-nya, Neng gitu, berhijab dong gitu? Nggak sih, kesadaran sendiri aja. Oh serius? Kalau ya kalau suami mah nggak maksain harus kerudung, harus pakai baju apa, pokoknya dia sih ngebebasin sih Oh gitu? gitu. Luar biasa dong ya Mbak Gia nih sebagai seorang. Terus, kok lo bisa masuk dunia catering sih? Awalnya sih sebenarnya bukan catering ya, karena dulu tuh kan kayak waktu udah nikah tahun 2009 ke Jakarta, terus kan kayak nyari kesibukan gitu kan, karena kan udah nggak kerja di kantoran. Awalnya sih sempet jual baju, terus sempet jual bedong gitu kan, cuma kan kayak musiman gitu ya gitu kan. Terus pas kesininya tuh kan emang gue tuh nggak bisa diem orangnya gitu kan, jadi meskipun di rumah tuh harus ada yang dikerjain apa gitu kan. Rumah udah waktu itu tuh rumah tuh udah diubrak-abrik, udah digeser sini, geser sana, renov sini, renov sana, sampai akhirnya aduh ngapain lagi ya gitu kan, daripada pergi-pergi kan di Jakarta tuh malas banget kan, macet kan. Ya akhirnya tuh mau jualan makanan, karena biasanya itu dulu kalau ada orang ke rumah, mau saudara, mau teman atau siapapun, dia tuh alhamdulillah selalu bilang, wah ini makanannya enak, kenapa nggak dijual aja. Awal sih dari situ gitu kan. Nah dari dulu sih pernah jualan bakso di depan rumah pakai gerobak, dari gerobak gitu kan. Berarti Tapi itu yang itu pertama kali jual tuh jualan bakso berarti? iya, pertama tuh jualan bakso dulu. Jualan Oh. bakso langsung nyari-nyari di apa, dulu kan Tokopedia masih jarang lah ya gitu kan. Nyari di website gitu kan. Pokoknya nyari gerobak yang second, karena kan kalau yang baru kan lumayan mahal juga ya gitu kan. Emang secondnya berapa gerobak second?
dulu tuh 1,5. Hmm. 1,5 juta. Terus udah gitu beli gerobak, terus ya udah beli apa namanya mangkok ayam lah, beli mangkok-mangkok segala macam, beli peralatannya, jual lah di depan rumah, pakai bakso langganan di Bandung ya kan. Terus udah gitu alhamdulillah laku. Karena kan di Jakarta kan ya kalau gue rasain kan emang baksonya tuh kan nggak ada yang Bandung banget lah gitu kan. Udah di situ awal-awal laku, lama kelamaan tuh orang yang jaga kan dulu kan masih pakai tetangga di Jakarta kan. Jadi dia yang nungguin, tapi lama kelamaan dia bilang ini, Bu, ini kayaknya ada yang guna-guna deh. Hah, ada yang guna-guna, emang hari gini ada yang guna-guna gitu kan. Karena tiba-tiba tuh beberapa hari tuh nggak ada yang beli sama sekali. Emang aneh sih. Ya udahlah, itu mah kan rezekinya macam-macam lah ya. Jadi ya udah dari situ mungkin kayak gue tuh kan kayak orang baru di sana gitu kan, tiba-tiba jualan bakso kali ya. Daerah Terus mana sih jualannya, Mbak? Di Ragunan, di dekat Deptan. Jakarta Selatan berarti. Nah di situ di situ akhirnya ya udah di situ kayaknya udahlah daripada nanti ada yang sirik atau apa, kita berhenti aja sebenarnya gitu kan. Udah tuh akhirnya berhenti. Padahal itu alhamdulillah sih bakso tuh udah apa namanya buat pemula mah udah alhamdulillah lah gitu kan. Udah aja. Nah dari itu ngapain lagi ya gitu. Oh ya udah akhirnya bikin warung nasi di pinggir jalan besar, karena kan rumah gue tuh kan agak-agak masuk ke dalam ke jalan kecil kan gitu kan. Pada saat itu kan kita nggak mau setahun karena kan takut juga ya kalau misalkan setahun takutnya nggak laku atau gimana gitu kan. Akhirnya kita bikin warung nasi itu yang dindingnya tuh yang masih pakai kayak apa ya, kayak jerami gitu tau nggak, bukan yang kayak dari bata gitu, bukan. Sesaungan gitu. Pagi-pagi iya kayak gitu nyewanya aja tuh dulu tuh 2,5 juta per bulan gitu kan. Itu udah gitu kita jalan pagi-pagi jualan bubur, terus siang-siangnya tuh jualan masih nggak banyak macam, masih kayak jualan nasi timbal gitu. Itu dari resep sendiri itu teh? Iya, di situ cuma dibantuin sama mbak yang udah kerja lama di gua gitu. Terus kita jalan, karena kan di kanan kiri itu kan ada BRI University, ada kantor Gerindra, pokoknya ada kantor-kantor gitu kan. Alhamdulillah laku juga gitu kan. 1 bulan laku, 2 bulan laku, 3 bulan. Nah pas bulan keempat kalau nggak salah itu tiba-tiba mau dinaikin sama si orang yang punya tempatnya kan. Dia bilang kok bisa kayak gitu kan. Terus pokoknya tiba-tiba sewaannya itu harus naik dan harus bayar biaya listrik, biaya sampah. Berikut kita tuh nggak ada biaya listrik sama sekali itu kan. Terus biaya sampah juga ada, kita kan bawa barang tuh dari rumah terus dibawa ke warung tuh kita jualan gitu kan. Jadi kayaknya bayar sampah juga kenapa harus kita semua gitu kan. Kayaknya tuh dia juga ini tidak laku. Dulu tuh juga dia pernah jualan di situ gitu kan, karena dia nggak laku kita laku, jadi dia dinaik-naikin terus. Wah dari situ udah nggak kuat dong gitu kan. Akhirnya udah nih berhenti kan. Udah dari situ mikir lagi ngapain ya gitu. Oh ya udah awalnya tuh jualan kayak masakan-masakan aja, paling cuma sehari tuh cuma 1 sampai 2 macam gitu kan. Terus tapi ada kantoran sama catering rumahan. Nah dari situ ya terus berjalan lancar gitu kan, banyak pelanggan gitu kan. Dimana kan dulu kan gue juga kan di Jakarta teh nggak kenal siapa-siapa gitu kan, dan cuman kayak keluarga juga di Bandung semua, teman-teman di Bandung gitu kan ya. Jadi emang benar-benar dari nol ya buka usaha ya makanan gitu sampai sekarang. Itu dari 2009 udah lama ya? Oh enggak, kalau misalkan makanan sih sebenarnya itu dari 5 tahun yang lalu. 5 apa 6 ya? 2017. Ya itu. Jadi 2017 sih benar. Oh. Lancar-lancar aja tuh, Mbak. Selama prosesnya. Kendalanya lah kalau misalnya ada apa aja gitu yang lucu-lucu, ngeselin gitu. Iya. Kalau yang ngeselin mah ya pasti ada ya, di mana-mana juga pasti orang ngeselin banyak ya. Contohnya tuh pernah tuh dulu lagi awal-awal ada kita buka PO di bulan puasa. Itu ada orang bikin jadi nasi bento. Dia bilang, "Mbak, nanti kirimnya sebelum maghrib ya." Oh iya sebelum buka puasa. Iya gitu. Berapa porsi tuh? Ya kita kan berapa porsi? 50 apa 100 ya pada saat itu lupa gitu kan. Itu udah gitu. Udah akhirnya kita buatin gitu kan. Nah, kita kan pikir udah dikurangin jam 6 itu kira-kira kita tuh aman kirimnya tuh sekitar jam setengah 5 pada saat itu gitu kan.
Taunya ya udah, taunya dia itu jam 4:30 dia tuh udah enggak jam 4 dia tuh udah nelfonin WhatsAppin ini barang udah dikirim belum, berarti bingung lah kan ini masih lama gitu kan, maksudnya kan ini kan buat maghrib gitu kan, Ya. ternyata dia itu mau ngebagi nasi boxnya itu buat orang kantornya, yang mana orang kantor itu pulangnya jam 4. Ya kan gue nggak tahu ya, maksudnya kan ya kalau emang Ya nggak ada di info di awal kan. nah ya itu harusnya kan jam 5:30 nyampe tuh sebenarnya masih aman dong gitu kan, tapi kalau jam 4 dia udah marah-marah, wah ini gimana sih nggak becus lah apalah sampai akhirnya kan gue juga oh ya udah sok maunya gimana gitu kan, ini makanan udah dibuat gitu kan, sampai akhirnya ya udah satu konsumen itu gue kasih semuanya barangnya gue kirim, dan itu pun kalau dari hitungan maghrib itu nggak terlambat sama sekali, dan gue free-in karena gue nggak suka, maksudnya tuh dalam artian gue kan daripada berantem ya, daripada jadi dosa juga kan, mendingan gue ikhlasin aja, gue sedekahin aja seolah-olah gitu kan, jadi ya udah itu tuh yang paling kayak ngak banget gitu, maksudnya lu sendiri yang bukan bilang jam 4 sampai, kalau jam 4 sampai kan gue kira bisa jam 2 bisa jam 2:30 gitu kan, tapi karena Terus dia bilangnya komennya gimana? Kenapa? Komennya dia gimana setelah Mbak Gia kasih ke sana gitu? Pas setelah di free-in dia diam, udah nggak ngomong macem-macem, dan bilang oh ya Mbak makasih ya, oke. Ya udah itu doang. Gitu doang. Itu aja. Jadi kalau gue mau orangnya nggak mau ribut ya. Ya udah. Carekan padahal mah tuh Mbak, carekan mana itu bener gitu. Ya enggak lah. Karena kalau misalkan penjual mah harus kayak lebih sabar ya gitu kan. Ya, itu kan karena pembeli tetap raja ya. Nah itu. Tuh. Mm-mm. Ampun. Perempuan Mbak atau cowok itu teh? Cewek lah, kalau cowok mah Oh, rada-rada nggak kayak cerewet gitu kan. Kalau cewek mah cerewet kayak gua kan cerewet. Nah itu. Ampun ya, pengalamannya ya luar biasa. Iya. Oke Mbak, kita lanjut dulu lah ke pertanyaan berikutnya. Itu Iya. ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Agak sedikit melenceng ke masalah hubungan keluarga nih. Mbak tuh termasuk orang tua yang menentukan atau mengarahkan anak-anaknya menggeluti bidang yang menurut Mbak bagus, atau Mbak tipe orang yang mendukung keinginan dari masing-masing tiap anak kesukaannya apa, maunya apa gitu. Silakan Mbak. Kalau itu tipikalnya kalau anak-anak menurut gue tuh kan harus diarahin dulu ya, karena kan anak-anak itu kan nggak ada pengalaman. Jadi kalau anak-anak gue, kalau misalkan gue didik sekarang tuh gue arahin dulu, baru nanti setelah diarahin, misalkan kayak anak gue nih kayak Arkan ya, Arkan tuh anak pertama, berarti kan anak pertama tuh percobaan banget kan gitu kan. Awalnya tuh sama gue dilesin, wah dilesin inilah itulah sampai musik juga dilesin, ada piano lah, terus gitar, pokoknya apa yang dia yang kira-kira oh ini anak kayaknya suka main piano, dilesin, oh anak ini suka ini, pokoknya dilesin terus sampai akhirnya Sekarang umur berapa Mbak? Kelas berapa sekarang? Anakmu berapa? Anak 3. Oh. Tambah ada saudara gitu, tinggal bareng sekelas 2 SMP, jadi 4 gitu. Nah udah gitu kalau Arkan itu sampai akhirnya setelah bermacam-macam les dilesin, sampai akhirnya dia nemuin jati dirinya dia itu bahwa dia tuh suka main musik gitar dan dia suka taekwondo. Nah itu, tapi dulu tuh sampai kayak ada les-les apa sih? Pokoknya macam-macam lah di Jakarta, ada les apa diikutin gitu kan. Kan dilihat juga nih anak kalau misalkan kayak beberapa bulan les karena ternyata dia kayak melempem, ya udah sama gue diberhentiin gitu kan, nggak bukan yang wah lu harus kudu ya, nggak kayak gitu juga gitu. Karena nantinya kan dia nggak semangat, akhirnya malah jadi tertekan, akhirnya kan stres gitu kan, jadi gitu aja sih. Tapi kalau misalkan kayak gitu kan, kayak ngaji taekwondo itu emang udah diharusin wajib lah gitu kan, agak diarahin itu harus wajib, gara-gara kan hari gini kan ada kayak bully-membuli gitu kan, terus gitu kayak di luar itu kan jahat banget ya sama anak-anak, jadi gue sudah ngajarin kalau lu tuh harus berhitam, terus kalau misalkan ada orang ngebully atau melecehkan, tendang aja, udah kayak gitu aja sih. Kayak mau cowok tendang aja gitu. Jadi setiap ada kayak film-film kayak bully tuh yang kayak kemarin kan ada anak dibully tuh pakai helm ditendang-tendang. Enggak, lagi kan. Gue liatin ke anak-anak gue ini ada kejadian kayak gini. Kalau kamu mau gimana? Oh, aku mau ngaduin ke guru, dia bilang gitu kan. Oh, kalau aku sih cuma ngeliat aja. Oh, aku ini, oh aku itu gitu.
gue ngajarinnya kalau ibu jadi kamu ada teman kamu diginiin, ibu tendang teman-teman orang yang ngebulinya, mau gue digituin. Karena maksud gue tuh bahwa itu tuh taekwondo bukan jatuh ya, tapi lu harus melindungi teman-teman juga. Kalau ada yang dibully atau apa tuh lu harus bela gitu aja. Membela kebenaran lah ya. Iya gitu. Tuh. Terus ke adik-adiknya? Ke adik-adiknya maksudnya? Ya Mbak masih memberitahu gitu, mengarahkan, atau misalnya adik-adiknya cewek semua kan ya? Enggak, gue tuh cowok 3, cewek 1. Oh. Jadinya tuh yang cewek tuh jadi kayak tomboy karena dia hidup bareng sama 3 laki-laki kan. Nah itu, jadi dia cuma pakai baju pink, bajunya sih masih ada warna pink, tapi kelakuan laki-laki. Oh, Dibalik, orang dibalik, lelaki tapi juga nah, anak gue tuh ya pakai baju pink tuh dia nggak mau banget. Dia tuh kayak kalau begitu harus pakai baju hitam, putih tuh jarang-jarang, gitu-gitulah pokoknya tuh kayak ya gitu banget lah gitu. Nah itu, jadi ya begitulah. Ya, karena pergaulan juga ya Mbak ya, jadi perlu sedikit ada kekerasan sedikit lah. Iya, bukan kekerasan kuat lah, ya, tapi itu bukan keras ya, biar kuat lah, tegas merenya apa sih? iya, karena kan gue juga Prinsip hidupnya juga lah. ya, karena gue juga kan hidupnya tuh kan kayak emang rada apa ya, bukan berat, maksudnya tuh kan emang kayak jadi gue tuh udah ditinggal sama nyokap tuh kan dari SMA kelas 2 ya gitu kan. Jadi gue tuh harus survive di mana bokap itu kan kerja banget gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak apa yang perenyat begitu tuh kayaknya itu udah aja gitu. Dan gue juga yakin gue bisa kayak gini tuh gara-gara emang dari SMA gue ditinggal nyokap. Terus gue apa namanya ya mungkin sejarah hidup gue juga rada nggak baik lah, nggak bagus lah ya gitu kan. Jadi bisa gue kuat kayak sekarang aja gitu. Karena kalau misalkan gue lembek-lembek kayak gitu mah di Jakarta mah udah aja gitu ke laut, bener nggak? Kan di Jakarta tuh keras. Hello, nah itu. Ya wes lah. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Gia. Siap. Yakin nih siap? Hayu. Ya bahkan tough banget ya pengalaman hidupnya, jungkir balik segala rupa ya. Oh iya dong. Oke Mbak, pertanyaan berikutnya nih. Masa-masa sulit apa yang pernah Mbak alami selama ini? Terus di saat mengalami kejadian itu, Mbak tuh pelariannya kemana sih? Apakah langsung curhat ke Allah? Atau dulu Allah belum menjadi pilihan utama? Oke. Jadi waktu masa sulit gue itu dulu pernah ya, itu lagi sulit-sulitnya banget lah ya gitu kan. Keadaan suami juga lagi nggak baik gitu kan. Terus pokoknya ada suatu masalah besar lah gitu kan. Itu yang akhirnya tuh gue tuh sempat kayak wah udah wow aja gitu kan. Yang pertama-tama gue lakuin ya pasti gue larinya ke keluarga sih, ya kan? Keluarga dan karena dukungan keluarga ya akhirnya kan kita apa namanya dikasih tahu lah ya begini ya ujung-ujungnya pasti lah kita mau minta tolong sama siapa gitu kan, kita mau minta tolong sama psikolog atau apapun kan sebagai apa namanya cuman kayak nyari apa namanya apa ya sharing-sharing kayak gitu aja gitu, tapi kan yang bisa apa yang bisa menyelesaikan masalahnya kan emang kita sendiri dengan bantuan ya pastinya Allah lah gitu kan. Itu aja, cuman support dari keluarga tuh besar banget menurut gua gitu. Itu aja sih. Emang pengaruh banget ya Mbak saat itu keluarga buat Mbak? Oh iya, karena mungkin dengan meninggalnya nyokap gua tuh 5 bersaudara ya, sampai akhirnya tuh 1, 2, 3, 4. Oh, pengais bungsu. Yes. Jadi itu tuh jadi keluarga gue tuh emang kayak kakak rasa ibu semua gitu loh. Nah, berarti itu. saling support ya? Tadi kakak beradik tuh? Banget. Sampai sekarang? Banget. Dari dulu sampai sekarang itu? Apa nggak? Ya. Berarti alhamdulillah nggak pernah konflik-konflik yang gimana gitu ya? Oh, konflik suka lah, yang namanya suka, orang ya? apa masih suka. Tapi kita tuh alhamdulillah kayak kalau misalkan satu ada masalah kita udah make terus kita ya banyak mensupport lah gitu. Mensupportnya dari macam-macam. Kalau misalkan kakak yang ini buat kakak yang ini kita mensupportnya dari segi makanan kita kirim gitu kan, atau dari apa namanya kayak ngasih tahu harusnya begini kita semuanya saling support semua alhamdulillah. Gitu. Termasuk kompak ya Mbak ya? Termasuk apa? Kompak banget alhamdulillah. Alhamdulillah nih di saat zaman sekarang yang luar biasa menekan.
Gue Lanjut, pernah Mbak. nemu di Instagram, gue share bentar ya. Iya. Lu nemuin apaan? Gue mau share ini. Ini punya lu kan sih? Di Putih Studio Arsitek. Bukan, Oh, bukan. bukan. Oh, gitu. Itu aja. Lu Kak tuh pertanyaan selanjutnya. Oh iya, iya, iya. Di Boleh masa minum pandemi nggak? kemarin, gimana kondisi bisnisnya? Tetap Oh, catering pandemi. atau sempat sering bisnis yang lain? Ntar tuh si Mbak Gia mau Oh, minum. Oh iya, iya. oh, Kelihatan. bentar. Waktu pandemi, alhamdulillah kalau catering di Jakarta, khususnya gua ya, itu tuh malah naik banget. Oh iya. Karena apa? Wih. Karena kan, iya, karena kan Stay. restoran pada tutup. Oh iya, iya. Restoran pada tutup, terus orang-orang kan banyak yang apa namanya teh, apa Work from namanya, home. isolasi, ya Oh kan? iya, iya. Nah itu jadi orang-orang cateringan harian tuh naik banget, dan orang saling kirim-kirim makanan buat yang sakit itu naik banget. Makanya di situ gua waktu itu buka produk hampers kan gitu kan, yang apa namanya makanannya terserah mau apa, mau pilih apa gitu Iya, kan. iya, iya. Dilihat dari harian, terus begitu nanti ditulisin apa get well soon lah, apalah apalah. Itu tuh meningkat banget, hampir 2 kali lipat. Iya, Wah. alhamdulillah. Berarti ini banget ya, kerasa banget ya di saat, ya bukan di saat sih, di saat ya buat dari sisi Mbak Gia nih, Mm. memang sih secara umum kita ngalamin ya kesusahan yang global lah semua, Ya, mau apapun ya. pekerjaannya, tapi buat itu berkah juga ya buat Mbak. Ya, kalau yang waktu pandemi mah emang sangat berkah sekali ya kalau buat catering khususnya gua gitu ya. Karena kan gua kan emang karena nasi bento terus kayak gitu-gitu terus kayak masakan-masakan buat orang-orang sakit gitu kan saling kirim-mengirim tuh itu tuh pesat banget naiknya gila-gilaan. Jadi kayak kan kalau bulan puasa itu kan kalau di dapur gue itu kan emang penjualan kan sangat meningkat 2 kali lipat sampai 3 kali lipat ya. Itu pun waktu Wah. pandemi tuh itu seperti itu Wah. gitu. Yang paling hit saat itu apa tuh Mbak, kalau boleh tahu menunya? Yang digemari banget dan banyak dipesan oleh para konsumen. Nggak ada yang spesifik apa ya, cuman ya kalau misalkan masakan-masakan mah ya semuanya sih alhamdulillah karena kan gue tuh kan bikin menu per 2 hari itu kan udah pesanan orang-orang duluan gitu. Gue nggak menentukan menu hari besok apa, tapi konsumen gue yang menentukan besok mau makan apa. Terus kalau misalnya mau pesan gimana gitu, silahkan Mbak berpromo lah, kita kasih kasih jatah Mbak berpromo di sini. Silahkan Mbak. Lumayan kan, siapa tahu kita dapat ya beberapa persen biaya admin lah. Ya, jadi gini, Instagramnya tuh dapur Gea, GEEAA. Terus ada dapur Gia Bandung, terus ada nasi Gia sama GEEAA Mart. Itu sebenarnya semuanya di Jakarta. Kalau di Bandung sih dapur Gia Bandung. Untuk itu kan ada di link bio Instagram ya. Jadi itu langsung WhatsApp aja. Karena gue nggak nerima DM. Karena gue pengen pemesanan itu dari WA aja. Gitu. Berarti ada dua ini ya Mbak ya, 2 channel ya, Bandung sama Jakarta ya. Yes, kan kita kan awal buka di Jakarta nih. Cuman gara-gara sekarang gue pindah ke Bandung, jadi kan masih bolak-balik Jakarta Bandung Jakarta Bandung. Di Bandung juga lagi mau apa ya pelan-pelan mau buat juga sih, meskipun nggak sepesat di Jakarta ya, karena kan di Bandung kan emang makanannya udah enak-enak Bo gitu kan. Secara gue kan dibuat di Jakarta itu juga kan gue tuh kan itunya juga kan makanan ngampung rasa Bandung. Ya kalau di Bandung keneh mah rada sulit juga sih sebenarnya, tapi ya Bismillah aja. Gitu. Oke, jadi sama kayak Disko nih di-share akun IG-nya buat para kolega Disko yang mau tahu dan butuh makanan catering harian apapun lah ya occasion-nya Nasi liwet sama tumpeng. Oh ya tuh, ada nasi liwet tumpeng khas bumbu ramuannya Bagia yang oke banget ya Mbak ya. Ngomong-ngomong kita dapat biaya admin kan nih berpromo gini nih. Kali dikasih itu ya, dikasih tester ya, oke? Alhamdulillah, akhirnya.
Love you Magia, the best. Eh, Oh, alhamdulillah. Tapi emang pandemi tuh ini banget ya, Mbak ya. Eh, ngaruh banget tapi berkahnya itu ya karena ya ya semualah sedih banget nih dengan pandemi. Keluarga pernah ada yang dapat terkena nggak Mbak saat itu? Oh, udah semua. Ah Alhamdulillah gue mah serius? enggak. Iya, Mbak doang? iya. Jadi waktu bulan apa ya? Waktu bulan apa itu keluarga gue tuh di sini semuanya kena. Jadi gue tuh pas anak-anak pada kena COVID gitu kan, tuh pertama Hmm. tuh anak-anak kena COVID. Terus udah gitu suami masih di Jakarta. Pas suami Ah, ke Bandung kena juga. Waktu itu kan gue kan mikir gini, kalau misalkan anak-anak COVID, berarti kan gue kan harus ngurus dong. Masa gue ngurus ah, sama mbak kan, mungkin kan. Akhirnya gue tidur tuh sama anak-anak berempat di kamar, udah Bismillah aja. hmm. Bismillah, terus ya Alhamdulillah sampai akhir hayat di PCR segala macam negatif terus. Alhamdulillah pas Oh, suami datang itu masih negatif. Pas tidur bareng ah. sama anak-anak positif Aduh, kasihan gitu. dong suaminya. Ya nggak kasihan lah orang yang namanya juga tidur bareng lah. Maksudnya kan ya anak sama bapak mah tidur Resiko. bareng-bareng mah nggak apa-apa lah, tidur barengan ya nggak sih. Iya, Tapi ya, iya. alhamdulillah Allah tuh maha baik ya. Jadi karena mungkin oh ini karunia badan ya, ini apa namanya, ibu-ibu anaknya 4 suami 1 gitu kan, akhirnya nih, sembuh sehat. Pokoknya gue nggak sakit, itu Ya alhamdulillah benar. banget. Ya kebayang juga Emang ya kalau kayak misalnya Mbak sakit si catering, yang di Jakarta yang magang siapa tuh? yang di Jakarta ada orang kepercayaan karena kan Oh, di Jakarta kita Ya, tuh waktu kan kita. bikin cateringnya kan nggak pakai chef atau nggak pakai orang-orang yang jago masak ya. Jadi dari mhm. awal itu pertama gue buka itu gue tuh buka cuman gue sama encus gue yang megang anak gue yang pertama, sama ada Ah, orang rumah orang tuh kita buat. Jadi jam Encus 3 teh malam saha? tuh gue motong. Encus teh siapa? Ah, Encus teh siapa? suster, suster, Oh, heeh. ah, susternya Terus terus. anak-anak. Ah, Oh, jadi gue tuh pernah ngalamin gitu ya, gue pernah ngalamin jam 3 malam tuh gue tuh masih motong-motong bawang, motong ayam, pokoknya macam-macam, semuanya dikerjain kita cuma bertiga doang. Sampai akhirnya hmm. sekarang alhamdulillah kita sih nggak butuh banyak karyawan ya. Kita Mhm. karyawannya tuh ada 10 orang, tapi itu juga mencakup orang rumah. Jadi dari pagi sampai siang dia ngerjain apa namanya catering, apa masakan-masakan. Nanti siangnya paling sejam 2 jam ngeberesin rumah, terus Hmm. sorenya bebas gitu aja sih. Jadi gue nggak ada yang orang jago masak atau apa, enggak lah, Bismillah aja. Dan emang juga apa masakan rumahan kan gitu kan, nah itu. Keren sih, luar biasa banget. Ini buat kolega distro yang belum tahu nih, saking intunya ya Mbak Gia tuh sama dunia catering. Dia tuh sampai tidur sama karung beras ya katanya, gosipnya. Nggak sih, sama itu aja sih, sama apa dus-dus minyak. Aduh, luar biasa sekali nih. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir mungkinlah dari kita. Cuman pertanyaannya agak menyeramkan sedikit ya Mbak, soalnya kan kita sebenarnya podcastnya tuh podcast tentang akhir zaman nih. Jarang-jarang. Ya, Kita ya. untuk mencoba menginformasikan lah kepada para penonton dan kolega distro nih tentang isunya tentang akhir zaman. Oke Mbak, kita berandai-andai jangan berhayal nih. Kita berandai-andai ke masa depan Mbak nih. Ini berkaitan menyangkut tentang ramalan atau nubuatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mungkin someday ini di masa depan saat kekacauan sudah terjadi di mana-mana karena efek dari pengaruh kemunculan Dajjal yang luar biasa lah gitu ya. Terus Imam Mahdi pun sudah muncul dan teknologi pun sudah mulai sekarat lah, anggap punah nih. Nah, Mbak nih karena Mbak dan keluarga lah ya, suami dan yang ada di rumah dan cusnya dapat tawaran dari eh, tentara Indonesia maupun dari relawan Muslimin. Mbak ditawarin nih, jadi mau nggak Mbak Gia jadi tim kokinya kita nih karena kita akan jadi apa ya pasukan untuk ikut membantu perjuangan Imam Mahdi di sana di tanah Palestina nih. Nah, mau nggak nih Mbak membantu kita jadi tim kokinya, tapi ya resikonya luar biasa lah, gitulah ya. Mungkin ada taruhan nyawa mungkin gitu, tapi mudah-mudahan nggak. Tapi ini berandai-andai aja gitu. Nah, apakah Mbak mau nih ikut serta dalam tim tentara Indonesia maupun relawan Muslim ke Palestina untuk ikut membantu perjuangan di sana? Apakah Mbak bersedia melakukan hal ini atau Mbak
menolaknya dan enggak deh, maaf saya mau di sini aja karena di sini pun keadaan udah nggak menentu. Silakan Mbak. Oke, ini pertanyaan paling sulit ya, yang harus gue jawab sekarang. Maaf kalau salah ya, gitu kan, karena kan Nggak ini apa-apa. pendapat beda ya. Ya. Kalau gua mah karena orang yang juga rada penakut ya sampai sekarang gitu kan, jadi gua mah memilih tetap aja deh di sini aja gitu. Ya, Karena alasan karena penakut itu. ya, ya, karena ya gua mah penakut, jadi memilih buat nggak pergi. Nggak apa-apa juga sih Mbak, karena kan setiap orang punya apa ya pandangannya sendiri. Belum di rumah rariwuh anak opat letikene ya Mbak ya. Wajar lah gitu. Ya, Masih nah ada orang itu. lain lah yang punya mungkin keinginan dan ya pendapat berbeda untuk pergi ke sana ya Mbak ya. Ya makanya maaf kalau salah. Cuman ini pertanyaan yang sangat sulit banget gitu. Nggak apa-apa Mbak, kan kita mau tanya aja nih, apakah Mbak mau menerima ajakan itu atau enggak kan ya bebas gimana Mbak itu mah. Dan nggak harus iya juga. Ya. Kecuali Mbak cowok ya. Kalau cowok mah mungkin ada kewajiban ya Kak Disko ya. Iya. Kalau perempuan sih nggak harus. Tinggal mau apa nggak aja. Iya. Ya betul kan, Dis? Apa Disnya dia? Sinyal meren. Enggak nih. Ya udah gitu. Oke, kita para kolega Disco nih, kita hari ini berkesempatan ya, Kak Disco yang ngobrol-ngobrol sama Mbak Gia, sang pemilik dapur Gia. Nah, lu jangan lupa nanti tampilin itunya, IG-nya, biar yang mau butuh langsung ke bagiannya nih, yang butuh catering harian, butuh kantoran apapun ya Mbak ya, ini ya butuhnya tadi ya. Iya. Apapun. Terus kalau menu misalnya request dari misalnya Mbak nggak biasa bikin nih, ada orang yang Mbak aku pengen dibuatin ini bisa nggak sih? Bisa. Banget ya. Pokoknya Nggak masalah lah ya. Belajarnya otodidak kan sekarang udah zaman canggih, ada cooking apa gitu kan, ada Cooking pokoknya naon? ada YouTube lah. Oh ya, gue belajar dari situ aja. Gitu. Berarti nggak masalah ya Mbak, apapun menunya yang diminta ya, bakal disediain lah ya. Ya, selama gue bisa ya. Tapi kalau emang gue nggak bisa, pasti gue bilang, oh ini kayaknya kita belum bisa gitu loh. Gitu aja. Ya. Oke, Mbak Gia, kita coba. Apa? Coba nanti gue kasih tester ya. Yes. Oke, asik. Oke, Mbak Gia, terima kasih udah ikut dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Gia dan cerita-cerita tentang masa lalu dan usahanya sekarang. Semoga makin sukses dan berkah ya Mbak Gia ya usahanya ya. Nuhun pisan. Ya. Mungkin insya Allah next time ada kita bercerita-cerita lagi di sini someday ya, nggak tahu lah bahas apa lah ya Mbak Gia. Siap. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Oke, Mbak Gia. Sehat-sehat. Ya, amin. Makasih Mbak Gia juga buat Mbak Gia dan keluarga selalu sehat dan dijauhkan dari segala macam ya sakit, keburukan segala rupa ya. Amin. Nuhun pisan. Ya. Oke, kolega Disko, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan bintang tamu yang lebih macam-macam lagi ya, insya Allah. Dan untuk Mbak Gia, salam buat keluarga dan semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Assalamualaikum.